permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa, ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa, ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa, ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa, ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Oke, baik, kembali selamat siang pendengar dan pemirsa Pro 1 dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami di siang hari ini. Seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, Anda akan ikuti saat ini ya Jaksa Menyapa, program Jaksa Menyapa, dan kali ini bersama dengan Kejaksaan Negeri Minahasa. Ya, kita akan membahas topik siang hari ini terkait dengan tugas dan fungsi jaksa pengacara, ya. Dan akan ada sesi interaktif juga pendengar ya di line SMS, WhatsApp, line telepon di 0821 9583 5080 atau Anda bisa kasih komentar tanggapan pertanyaan melalui kanal YouTube RRI Manado. Baik, sudah hadir siang hari ini dari Kejaksaan Negeri Minahasa. Saya sapa dulu, yang pertama ada Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, ada Pak Petra Wonda SH.MH. Selamat siang Pak Petra. Selamat siang juga Pak. Oke, gimana kabar hari ini Pak Petra? Puji Tuhan, hari ini kami dalam keadaan sehat. Sehat. Bisa hadir di studio. Oke, baik. Dan di sampingnya ada Kasubsi 1 Intelijen, Pak Fauzan Ramadhani SH. Ya, selamat siang. Pak, ya maaf, Pak atau Nyong ini. Ya. Senyamannya saja Pak. Oh iya, saya panggil nama aja ya, Fauzan. Oke. Baik, sekali lagi pendengar ya, kami kasih kesempatan nanti untuk sesi interaktif di SMS, WhatsApp, line telepon di 0821 9583 5080 atau Anda bisa kasih komentar tanggapan pertanyaan melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke, baik pendengar, tentunya seperti kita ketahui bersama bahwa dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, keberadaan jaksa pengacara negara ya tentu punya peran yang sangat strategis. Untuk membahas lebih dalam ya bagaimana
tugas dan fungsi jaksa pengacara negara. Kita langsung ke narasumber untuk siang hari ini. Saya ke Pak Petra dulu ini. Ya, Pak Petra sebagai kepala seksi ya. Iya, kepala seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Tentu pertama-tama bisa dijelaskan dulu ya buat pendengar kita apa sebenarnya yang dimaksud dengan jaksa pengacara negara itu. Baik, terima kasih. Selamat siang pemirsa. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kami dari Kejaksaan Negeri Minahasa hadir menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di wilayah Sulut. Sebetulnya sering kali kita dengar kalau di kejaksaan itu ada istilahnya ada jaksa pengacara negara. Namun kita terperinci lagi apa itu jaksa pengacara negara atau JPN, disebutnya JPN. JPN ini berfungsinya secara mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksananya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga memberikan dan melindungi kepentingan rakyat. Jadi itu di JPN itu ada 3 fungsi, yaitu yang disebut fungsi dan tugas pada kejaksaan dalam rangka penegakan hukum, yaitu ada 3, yaitu sebagai penuntut umum, kemudian sebagai pelaksana putusan pengadilan, kemudian ada juga sebagai JPN dalam perkara perdata atau usaha negara. Namun hari ini kita bahas secara terperinci terkait dengan apa itu JPN. Jadi JPN itu atau yang sering disebut dengan jaksa pengacara negara itu ada beberapa bagian yang ada, yaitu salah satunya bantuan hukum, pertimbangan hukum, bahkan juga ada pelayanan hukum. Kemudian ada juga penegakan hukum dan tindakan hukum lainnya. Namun saat ini kita akan bahas satu persatu, kemungkinan waktu kami tidak sampai. Betul, yang singkat-singkat saja ya. Oke. Baik. Itu dulu. Baik Pak Petra ya. Masih dengan Pak Petra, kalau bicara dasar hukum, ya, kira-kira apa dasar hukum yang mengatur kedudukan, tugas, dan wewenang sebagai jaksa pengacara negara di Indonesia? Yaitu regulasi dasar hukum bidang datun, yaitu sebagaimana diatur dalam peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan penegak hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya, dan plan hukum di bidang perdata tata usaha negara. Itu jelas diatur di dalam atau KEPJA, keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan penegakan hukum. Ya, itu dasar hukumnya ya? Iya, itu dasar hukumnya. Oke. Baik, saya ke Fauzan selaku Kasubsi 1 Intelijen ya. Fauzan, banyak pendengar pasti penasaran dan bertanya-tanya apa sebenarnya hubungan antara tugas intelijen dan jaksa pengacara negara. Mungkin bisa dijelaskan secara sederhana. Iya. Ya, agak dekat dengan mikrofon. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Selamat siang semuanya. Mungkin hubungan dari adanya intelijen dengan kejaksaan ini dengan bidang data merupakan satu kesatuan, karena kami satu jaksa dan satu kejaksaan, namun hanya memiliki sedikit irisan terkait tupoksi kami masing-masing. Di bidang perdata dan tata usaha negara tentu saja adanya jaksa pengacara negara yang merupakan perwakilan dari negara untuk melaksanakan dan juga mewakili negara dalam urusan perdata dan tata usaha negara. Namun di sini kami bidang intelijen juga
berkolaborasi dengan bidang perdata dan tata usaha negara juga membantu dan memitigasi resiko yang terjadi dalam hal pendampingan dan atau tindakan hukum lainnya yang dilakukan oleh bidang perdata dan tata usaha negara, seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau dilihat dari sisi tugas sebagai seorang intelijen, bagaimana peran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai jaksa pengacara negara? Baik, terima kasih. Kami juga dari tim intelijen sebenarnya jaksa itu juga memiliki berbagai peran. Selain dari penuntut umum, kami juga bisa selaku jaksa pengacara negara. Di sisi ini tugas intelijen seperti yang saya sampaikan tadi dalam membantu mitigasi resiko, pengamanan dan pengawalan dan penggalangan dalam hal adanya misalkan ada proyek strategis nasional yang tentu saja tupoksi masing-masing intelijen dan perdata itu berjalan beririsan seperti itu. Oh ya, beriringan begitu ya, kolaborasi berarti ya? Betul. Oke, nah saya kembali ke Pak Petra lagi ini. Banyak masyarakat mengira kalau tugas jaksa itu hanya menangani kasus pidana saja. Nah, mungkin Pak Petra bisa menjelaskan juga bagaimana jaksa juga punya peran penting di bidang perdata dan tata usaha negara. Baik, terima kasih. Sesuai dengan kewenangan yang kami miliki itu tadi saya sampaikan dari awal bahwa kejaksaan itu ada beberapa bidang, yaitu macam seperti di intelijen, kemudian di perdata atau usaha negara, kemudian di bidang tidak pidana khusus, kemudian sekarang ditambah lagi militer. Militer masuk ya? Iya. Oh ya. Militer juga kita sudah masuk di situ. Kemudian juga ada bagian pengamanan aset, pengamanan aset. Jadi sebenarnya kalau jaksa dan pengacara negara, kalau jadi pengacara negara pasti jaksa, itu latar belakangnya. Jadi pasti otomatis jaksanya. Jadi kalau pengacaranya dalam pelaksanaan hari-hari. Oke, jadi kalau dilihat dari perbedaan masyarakat paling apa sih beda pengacara atau advokat yang pada umumnya dan jaksa pengacara negara? Itu bedanya di mana itu? Kalau kita lebih ya memang betul. Jadi tanya terus kenapa ada pengacara lagi? Iya, Terus di sudah kejaksaan ada pengacara lagi. Ada advokat pengacara, ada lagi jaksa pengacara negara. Memang betul. Di sini memang kita kadang-kadang masyarakat kadang keliru. Kok ada pengacara lagi? Terus kenapa lagi ada jaksa pengacara negara? Nah, biasanya tadi itu ketika perusahaan-perusahaan besar atau misalnya pemerintah daerah atau pemerintah baik itu BUMD, BUMN, terus misalnya mendapatkan gugatan atau mendapatkan perlawanan dari pihak lain, maka disitulah sebenarnya jaksa itu bergerak, JPN itu bergerak di situ. Jadi terkait kasus apa begitu? Misalnya, jadi yang jelas kalau JPN tadi itu sudah otomatis PNS ini statusnya ya, statusnya itu dia sebagai PNS atau di lembaga apa namanya di kejaksaan. Tapi kalau PNS, kalau yang pengacara biasa advokat, kalau itu swasta itu tidak mandiri. Harus, itu tidak harus PNS, tapi bisa PNS juga atau gimana? Sebenarnya itu tidak boleh. Itu harus harus mandiri. Dia tidak ada ikatan dengan lembaga atau departemen lain. Tapi kalau JPN otomatis itu dalam satu struktur di kejaksaan itu sebidangnya disebut dengan perdata atau usaha negara tadi. Makanya ketika misalnya kebetulan di Minahasa misalnya pemerintah provinsi dapat gugat misalnya terkait dengan lokasi dengan pihak lain. Nah disinilah peran JPN-nya di situ. Kita bisa mewakili pemerintah atau BUMN, BUMD yang penting berbadan usaha. Nah, disitulah kita bertindak sebagai jaksa pengacara negara. Iya, artinya JPN ini di bawah kejaksaan begitu ya. Kalau pengacara advokat biasa secara mandiri, mandiri, jalan sendiri gitu ya. Tapi kalau yang mereka lakukan, apakah bisa dipertanggungjawabkan atau
bagaimana? Kalau mereka itu biasanya mereka mempertanggungjawabkan secara lembaganya mereka sendiri, kayak misalnya KAI. Jadi tidak ada hubungannya dengan kejaksaan begitu? Sama sekali tidak. Oh, baik. Jadi beda kalau misalkan ketika kita menangani satu perkara kasus, misalnya perkara korupsi, ya itu mungkin mereka bisa, tapi kalau di kita tidak bisa masuk, misalnya. Kalau pengacara yang umumnya itu biasanya di dalam penyidikan baik itu penyidik polisi bahkan kejaksaan itu mereka bisa masuk, tapi kalau di kita tidak bisa. Nah, kita tidak masuk di situ, perannya kita di situ. Oh gitu, baiklah. Oke, saya ke Fauzan lagi nih ya. Mungkin masyarakat juga ingin tahu lebih jelas ya, apa sih itu intelijen dan apa kaitannya dengan urusan perdata dan tata usaha negara? Baik, terima kasih. Jadi tim intelijen kejaksaan itu merupakan memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan intelijen di instansi lainnya seperti di kepolisian, TNI maupun di BIN. Di dalam kejaksaan, intelijen memiliki tugas fungsi utama selain untuk menghimpun informasi, kita juga sebagai intelijen penegakan hukum, di mana kita melaksanakan tugas untuk mencari data, melakukan penyelidikan, dan juga kita juga diberi kewenangan sebagai untuk melaksanakan penegakan hukum. Irisannya dengan perdata dan tata usaha negara seperti Bapak Kasidatun jelaskan tadi, tim intelijen juga yang merupakan jaksa juga bisa diberi mandat berdasarkan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri untuk menjadi jaksa pengacara negara. Sedikit tambahan, izin Bapak, jaksa pengacara negara itu hanya mewakili pemerintah dan BUMN. Jadi jaksa pengacara negara tidak bisa mewakili orang perseorangan, dan kita dapat mewakili negara, pemerintah dan BUMN itu berdasarkan surat kuasa khusus untuk kita bertindak di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Bahkan kita ada juga salah satu tindakan kita berdasarkan perja, itu kita bisa memberikan pendapat hukum terkait tindakan dari perusahaan, BUMN maupun Pemda dan negara tentu saja. Jadi bisa dibilang tugas fungsi jaksa pengacara negara ini tidak bisa menangani kasus perorangan. Betul begitu ya. Oke. Ya, masih dengan Fauzan. Tadi kan Fauzan mengatakan mencari data. Nah, kira-kira informasi atau data apa yang perlu dikumpulkan sebagai seorang intelijen untuk membantu kelancaran tugas pengacara negara? Itu apa saja yang perlu dicari data dan informasinya? Baik. Terima kasih. Jadi data dan informasi yang dihimpun dari tim intelijen tentu saja seperti tugas utamanya tim intelijen kejaksaan itu merupakan mata telinga dari pimpinan dan juga baik dari Kepala Kejaksaan Negeri dan juga kepala seksi-seksi yang ada di dalam struktural kejaksaan itu sendiri. Nah, dari tim intelijen seperti yang telah kita sampaikan tadi itu juga memberikan masukan kepada jaksa pengacara negara yang sementara melaksanakan tindakannya baik pendampingan, pendapat hukum itu terkait hal-hal yang ada di lapangan, seperti kita memitigasi resiko, kita melihat apa dampaknya yang akan terjadi dan apa bentuk gangguan yang kemungkinan akan terjadi di lapangan dalam hal jaksa pengacara ini bertindak di lapangan seperti itu. Nah, oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, Pak Fauzan dan Pak Petra, ya kita akan break dulu sejenak. Nanti setelah ini kita akan kasih kesempatan untuk pendengar kita yang ingin bertanya atau mungkin menyampaikan apa yang menjadi permasalahan mereka ya. Oke, kita akan kembali untuk Anda ya di sesi kedua Jaksa Menyapa siang ini.
pasang telinga, dengarkan komentator idola, imajinasimu menyala. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala, untuk dunia yang bersuara. RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI menyapa, satukan asa dari desa sampai kota, di udara kita bersama. Sepak bola dan cinta merdeka, merah putih di dada kita, walau berbeda tetap bersama. Sepak bola bahasa dunia, RRI suara Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik, pendengar dan pemirsa, kita lanjut lagi untuk sesi kedua ya, Jaksa Menyapa di siang hari ini. Silakan di line SMS, WhatsApp dan juga di line telepon 082195835080 ya. Yang ingin bertanya ya seputar topik kita siang hari ini, silakan ya. Oke. Ini dari Brian di Tanawangko. Ya, bagaimana koordinasi antara jaksa pengacara negara dengan instansi lain dalam menangani perkara perdata dan tata usaha negara? Ini berbicara kolaborasi nih. Gimana nih Pak? Siapa yang bisa menjawab nih, Pak Petra atau Pak Fauzan? Baik, Iya, izin Bapak. silakan. Jadi kolaborasi penanganan perkara perdata dan tata usaha negara dengan instansi lain, seperti yang saya jelaskan tadi, jaksa pengacara negara itu melaksanakan tugas berdasarkan surat kuasa khusus tentu saja dari negara maupun dari Pemda ataupun BUMN. Nah, instansi di sini bisa dikatakan kalau dalam konteks kejaksaan negeri yang menangani satu kabupaten, tentu saja ada perangkat pemerintahan di situ, juga ada instansi dari dinas-dinas terkait. Mungkin salah satu contohnya tugas dan fungsi jaksa pengacara negara untuk mendampingi proyek dari pendampingan hukum. Misalkan satu instansi, misal dari dinas kesehatan ingin membangun suatu puskesmas, dan juga dalam hal pelaksananya mulai dari perencanaan, konstruksi dan penyelesaian itu bisa bermohon kepada Kejaksaan Negeri untuk didampingi oleh jaksa pengacara negara. Tugas kita itu hanya sebagai material, di mana kita hanya melihat bagaimana proses dari awal, melihat dari kontraknya apakah berkesesuaian dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar yang seperti yang saya jelaskan tadi, memitigasi risiko agar pelaksanaan itu sesuai dengan aturan yang berlaku seperti itu. Oke, baik. Kita terima respon dulu dari pendengar. Selamat siang, Jaksa Menyapa. Selamat siang. Selamat siang. Michael. Iya, Pak Jokowi. Dari Kejaksaan, dari Pak Jokowi. Iya, silakan Pak Jokowi. Kita mau tanya ini karena Pak, ya boleh dikatakan kalau untuk orang awam hukum baru sekarang baru dengar cuma yang mau cari tahu itu jaksa pengacara negara. Iya. Karena sebagian tadi kalau seperti yang Bapak baru jelaskan itu biasanya dinas atau badan minta pendampingan kan, misalnya kalau ada proyek-proyek yang akan dikerjakan. Jadi
sekilas dan gambaran so ada kita gambaran, tapi kita mau cari dan lebih jelas apa yang dimaksud tugas dan tupoksi dan dari jaksa pengacara negara, karena orang kan awam hukum, supaya berikut kalau misalnya orang boleh minta pendampingan jaksa kan, tapi kalau kita dengar tadi pribadi bisa kan. Bagaimana Pak Jokowi? Soal pribadi. Oh iya, kalau pribadi nggak bisa, ya. Mohon penjelasan juga dari Pak Jaksa. Tupoksi ya? Minahasa kan, kejari Minahasa kan. Ya. Baik. Tupoksinya apa? Supaya orang juga masyarakat mengerti yang apa dia tugas sebenarnya. Cuma itu juga itu saja. Dan Jaksa dari Kejari Minahasa. Iya. Terima kasih banyak, selamat siang. Selamat siang, terima kasih Pak Jokowi yang ada di Tomohon. Kita tampung untuk 2 atau 3 penelpon ya di siang hari ini di Jaksa Menyapa. Silakan di 0821 9583 5080. Ini ada juga dari Rian Lemoh. Ini apa saja tantangan yang dihadapi jaksa pengacara negara dalam menjalankan tugasnya saat ini. Sekali lagi kalau ada ya di line telepon sebelum dijawab oleh narasumber kita siang hari ini 0821 9583 5080. Oke, baik. Ini Pak Jokowi, mungkin tadi sudah dijelaskan tapi hanya singkat saja ya, mungkin pingin lebih jelasnya tupoksi dari jaksa pengacara negara ini, mungkin bisa dijelaskan, silakan Pak Pak Petra. Baik, terima kasih untuk Pak Jokowi Tomohon. Tomohon ya. Saya sering dengar beliau Iya. ini aktif di RRI juga ini. Iya betul. Agak dekat lagi Pak. Iya. Jadi kalau tugas dan Iya, tugas dan fungsi dari Fungsi. jaksa pengacara negara. Ya, jadi terima kasih untuk Pak Jokowi bahwa memang tugas dan fungsi sebagai jaksa pengacara negara ini memang satu, yaitu memberikan bantuan hukum, kemudian pertimbangan hukum, pelayanan hukum. Tapi kalau bisa misalkan kalau bantuan hukum biasanya memberikan mewakili negara ya, mewakili negara atau pemerintah daerah. Sedangkan sebagai pertimbangan hukum bisa memberikan pendapat hukum atau legal opinion di bidang perdata tata usaha negara, dan juga di sana ada pelayanan hukum untuk bisa saja datang misalnya kalau Bapak rasa atau saudara mau pingin tahu sendiri atau silakan datang di kantor-kantor terdekat, misalnya Tomohon bisa datang ke Kejari Tomohon atau di Kejari yang terdekat bisa tanya kan terkait bisa saja mungkin Bapak juga pingin tahu lebih dalam tentang JPN itu. Tapi ini lebih khusus menekankan kepada melakukan pendampingan bantuan hukum baik itu litigasi atau non litigasi. Nah itu tadi sampaikan dari awal bahwa itu terutama tadi harus lakukan dulu itu, melakukan kalau misalnya dinas ya harus melakukan MOU dulu, perjanjian kerjasama. Mulai dari situlah kita melakukan pendampingan. Kemudian baik itu di pemerintah maupun pihak ketiga, misalnya swasta macam BRI, di bank-bank, perusahaan begitu perusahaan ya? itu ya. Intinya harus ada MOU dulu atau Harus ada perjanjian kerjasama PKS atau gitu. Oke. Mungkin sedikit Iya. tambahan dari tugas-tugas yang dijelaskan yang berhubungan dengan pertanyaan tadi, dari 5 tugas pokok jaksa pengacara negara berdasarkan PJ 7 2021 ada salah satu tugas pokoknya yang langsung berkenan kepada masyarakat tentu saja, yang ini pelayanan hukum, yang dimana wewenang jaksa pengacara negara memberikan pelayanan hukum yang bertujuan untuk membangun kesadaran hukum masyarakat, membantu masyarakat atas akses terhadap hukum, mencegah terjadinya pelanggaran hukum di masyarakat. Ini tindak lanjutnya dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara sudah meluncurkan aplikasi bernama Halo JPN. Jadi masyarakat boleh
bertanya kepada jaksa pengacara negara melalui aplikasi tersebut terkait hal-hal keperdataan yang berhubungan dengan seperti waris, perkawinan, perjanjian, sertifikat dan segala macam. Dan di situ jaksa pengacara negara dapat memberikan masukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kita di situ sifatnya hanya memberikan edukasi dan masukan sesuai dengan peraturan yang ada. Dan juga selain aplikasi, dari masyarakat juga bisa datang langsung ke Kejaksaan Negeri untuk meminta pelayanan hukum dari bidang datun seperti itu. Jadi untuk aplikasi ini harus di-download ya? Iya, boleh di-download, boleh ada di website juga. Oh, ada di website. Oke, baik. Oke, kita terima lagi respon pendengar. Selamat siang. Jaksa menyapa. Selamat siang, Selamat siang. Dengan Pak Onal. Pak Onal di? Pak Onal Iya, di mana Pak Onal? di Talaut. Oh, Pak Onal Talaut. Oke. Baik, Pak Onal, silakan dari Talaut, apa yang ingin Anda tanyakan? Ini topik kita tugas dan fungsi jaksa pengacara negara. Mengenai perdata dan juga tata usaha negara. Kalau semisalnya ini berkaitan dengan dokumen negara begitu apalagi terkait dengan dokumen negara yang dibuat oleh pihak kepolisian maupun dari kejaksaan. Iya. Bagaimana itu kalau tiba-tiba ternyata dalam surat itu ada salah dalam penulisan dan ada salah mungkin juga aturan-aturan yang ditaruh atau dicantumkan, misalkan pemanggilan terkait dengan kasus hukum perdata begitu. Misalnya kalau misalnya perdata ganti rugi misalnya harganya 900 juta begitu. Tiba-tiba nolnya dikurangi, terkurang begitu. Terus cuman karena salah dokumen akhirnya itu jadi permasalahan. Bagaimana pengacara negara menangani terkait dengan kasus perdata begitu? Terus yang kedua ini terkait dengan dokumen pemerintahan, terkait dengan misalnya tanggal atau nomor surat atau tuntutan kepada si ini kok jadi nama lain begitu. Karena kan kalau kita tahu surat-surat atau dokumen negara kadang-kali itu copy paste karena sudah ada formatnya begitu. Tapi kadang-kali ada terjadi kesalahan penulisan. Terus bagaimana kasus perdata yang bisa membantu itu dan jaksa pengacara negara ini menangani kalau misalnya surat itu sudah diterbitkan, sudah diedarkan di beberapa hari, terus harus dikembalikan karena ternyata terjadi salah penulisan. Kasus perdata begini, apakah bisa untuk dalam penarikan dokumen itu baru penundaan sidang atau tetap jalan begitu kasusnya di persidangan? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Onal yang ada di Talaut. Wow, luar biasa ini Pak Onal ya. Makasih Pak Onal. Kita tampung lagi satu penelpon lagi di 082195835080. Selamat siang, jaksa menyapa. Selamat siang, jaksa menyapa. Selamat siang, Pak James. Oke, silakan Pak James. Pak James dulu. Iya. Selamat siang, narasumber. Pengacara negara. Menyangkut sengketa tanah yang pernah terjadi di desa kami di Winorangan. Oh. Jadi lapangan ini tanah lapangan yang sudah diketahui dari dahulu kala bahwa ini desa punya. Tapi tiba-tiba ada oknum yang mantan kepala desa punya anak mengklaim bahwa ini atas nama mereka. Apa bisa dikonsultasi atau bisa ada pendampingan untuk jaksa negara? Itu aja menjadi pertanyaan Pak James. Baik. Oke, baik. Terima kasih Pak James yang ada di Winorangian ya. Oke, kita tampung lagi satu penelpon ya. Oke. Jaksa menyapa, selamat siang. Iya, halo, selamat siang. Selamat siang. Cliff. Dengan Cliff dari Motoria. Iya. Langsung dengan pertanyaan, ya. Oke. Mungkin berbalik dengan Pak James tadi atau Pak Onal yang ada di Popo di Talaut tadi. Begini, orang di sini ada, bisa bahasa Indonesia, bahasa Manado ya. Orang di kampung di sini begini, ada tanah perbatasan pribadi, warga dan desa. Dan tanah itu sudah melebihi 10 meter, itu sudah dibangun kantor desa. Sudah total lewat 10 meter. Sedangkan si pemilik itu ada di luar negeri. Kira-kira bagaimana itu? Bisa didampingi atau seperti apa untuk
mewakili pemerintah negara kan, namanya pemerintah desa itu negara kan. Padahal dia sudah melewati batas 10 meter. Padahal itu dia si pemilik itu punya sertifikat sah, tapi dia bilang, oh nanti saya kalau sudah balik ke kampung, pasti saya akan gugat itu. Kira-kira sejauh mana? Apakah itu bisa didampingi atau kalau sudah ada permasalahan begitu tidak bisa didampingi? Sedangkan sudah jelas-jelas itu sudah melewati milik pribadi itu warga yang punya lahan itu. Jangan karena mentang-mentang negara nanti jaksa PJR JPN ini Jaksa Negara akan mendampingi. Padahal itu sudah jelas sudah melewati batas istilah permasalahan hukum. Apakah bisa didampingi atau menolak? Penanganannya seperti apa? Oke, baik. Iya, terima kasih. Selamat siang, Bung Cliff di Motoling ya. Kita tahan untuk 3 penelpon dulu ya. Mungkin kita ke Onal dulu di Talaut ini. Ada beberapa pertanyaan ini kalau berkaitan dengan dokumen negara, baik dari kepolisian kah atau pengadilan atau pemerintah. Bagaimana kalau misalnya ada salah penulisan dan kemudian dari dokumen pemerintah salah penulisan soal tanggal atau nomor surat, tapi ya sudah diterbitkan. Bagaimana untuk penanganannya ini? Ya, siapa yang bisa menjawab nih? Pak Petra kah atau Fauzan? Izin Bapak. Ya. Jadi di sini kita harus melihat dulu, karena kan di hukum itu memiliki banyak cabang-cabang ilmu pengetahuan, baik itu perdata, pidana, tata usaha negara. Jadi kita sebelum mengajukan gugatan kita harus tahu dulu kewenangan absolut pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara ini. Kalau kita sedikit melihat dari ringkasan cerita yang diceritakan tadi terkait dokumen negara itu menurut jaksa pengacara negara itu lebih tepat ke perkara tata usaha negara, karena dokumen itu diterbitkan oleh pejabat negara. Jadi dalam hal adanya salah penulisan baik dari dokumen itu diterbitkan maupun surat keputusan, itu lebih tepatnya Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara antara orang atau badan hukum dengan pejabat atau badan yang membuat surat atau keputusan dari tata usaha negara itu sendiri. Dalam hal terdapat kesalahan penulisan, mungkin dapat digugat ke PT UN terhadap pejabat yang membuat surat tersebut. Jadi bisa dilakukan gugatan ya. Betul, ke PT UN lebih ya. tepatnya ke PT kalau ada UN. salah penulisan. Seperti itu. Untuk menguji keabsahan atau keputusan tersebut. Jadi itu sudah serangkaian jawaban dari beberapa pertanyaan dari Bung Onal tadi ya. Betul. Nah saya ke Pak James di Winorangian ini soal sengketa tanah di Winorangian. Itu dulu masyarakat tahu itu milik desa, tapi ternyata ada oknum katanya yang mengklaim milik pribadi. Itu bagaimana penanganannya? Mungkin ini JPN bisa hadir di situ untuk mediasi. Jadi JPN bisa hadir untuk mediasi antara atau menjadi fasilitator dalam hal bersengketa. Tapi saya pikir ini perkara hanya tidak di pengadilan ini. Ini hanya di antara kita bisa mengundang mereka untuk mencari solusinya. Bisa mengundang di sini pihak pertanahan atau kepala kampung mengaku sebagai pemilik. Ya. Nah, kita mau cek di situ keabsahannya mereka, siapa yang punya sertifikat, yang bersertifikat situ. Nah, jadi kita bisa hadir situ untuk memfasilitasi mediasi untuk mencari jalan solusi yang baik agar tidak merugikan juga kedua belah pihak. Gitu. Jadi hanya sekedar mediasi saja. Mediasi saja. Itu kayaknya sama dengan ini. Iya, pertanyaannya hampir mirip Cliff ini. Jadi gimana kalau dari ini tanah perbatasan pribadi dan warga itu, tapi ternyata tanah pribadi sudah lewat tanah desa sudah lewat ternyata di tanah pribadi. Ya, saya pikir izin Pak yang 2 dan 3 ini hampir sama. Jadi kita yang paling penting adalah kita harus mengundang mereka. Kita mau cek dulu ini kebenarannya. Pasti mereka yang membuktikan dokumen yang mereka miliki itu. Misalnya paling tidak ada pelepasan tanah, sertifikat tanah, pasti dikeluarkan oleh pihak pertanahan itu. Jadi makanya kita harus mengundang mereka. Ya, disitulah JPN hadir sebagai untuk tindakan hukum lainnya selain bantuan hukum atau
penegakan hukum lainnya itu bisa hadir. Jadi kalau misalnya ada kasus seperti ini, itu apa saja yang diperlukan? Kalau Ya, bukti apa saja yang untuk membenarkan, ya? Ya, Atau kalau lihat dari rata-rata kasus tanah ini biasanya selain sertifikat apa lagi? paling sertifikat dulu. Nah, di saya biasanya kalau ada bilang A bilang punya sertifikat saya, terus B bilang punya lokasi saya, tapi harus Dua-dua punya membuktikan. sertifikat gimana? Nah, harus membuktikan siapa dulu yang keluar sertifikatnya dulu. Oh ya, oke. Mungkin ada yang sudah 80 tahun yang lalu atau baru tuh ada yang ngaku baru tahun 90-an. Tuh, berarti Yang kuat lama ini, dong yang kuat ya. Oke, baik. Baik Pak Petra dan Fauzan, kita akan break lagi sejenak ya. Nanti kita akan kembali untuk sesi terakhir. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Mantap doi dong. Oh, dodo anak ngapa cira ngapa mama ini ada kono tuh kalau keluar doye mancari kasiang yang kurang sasadiki ngana minta. Jadi anak muda yang cuma angkat kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking kasiang anak. Ngana cuma mau dudu minta buka tangan ingat lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mencari nggak perlu jauh-jauh banyak. Apa perlu jadi mama? Orang mau usaha mau jual kacang tore ini anak supaya itu doi tore mau masuk pakai otak ya. Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik, pendengar, kita kembali lagi di Jaksa Menyapa siang ini untuk sesi terakhir. Ya, saya ke narasumber lagi. Ini ada beberapa pertanyaan yang dititipkan ya. Tapi sebelumnya ada dari YouTube dulu ini, apakah Jaksa APH bisa memonitor realisasi dana desa di Minahasa? Karena banyak dugaan penyimpangan penggunaan dana desa. Ya, ditahan dulu itu ya. Kemudian ini ada titipan juga. Jika tanah milik orang tua belum bersertifikat tetapi sudah terdata di desa, apakah dapat diakui sebagai hak milik dan langkah hukum apa yang harus dilakukan ahli waris untuk mengurus tanah orang tua yang belum bersertifikat tapi orang tua sudah meninggal? Ya, mungkin dijawab dulu yang di YouTube ya. Oke, gimana? Pak Petra atau Fauzan? Ya. Untuk pertanyaan yang ini dari Omnivora. Omnivora. Bisa. Yang penting saudara silakan laporkan kalau punya ada dokumen ya. Ada bukti. Dokumen, ada bukti. Itu dulu. Saudara silakan lapor ke kejaksaan. Bisa juga kejaksaan, bisa juga polisian. Karena HPN-nya ada dua. Maksudnya bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan itu kewenangannya bisa juga di kepolisian dan juga bisa ada di kejaksaan. Kecuali penuntutan, penuntutan baru kewenangan di kejaksaan. Nah, jadi kalau terkait dengan dana desa, saya pikir silakan kalau memang saudara punya bukti kuat, harus disertakan dokumen ya. Ya, bukti dan dokumen. Ya, silakan. Kalau misalnya wilayah Minahasa, silakan aja datang ke di Jalan Manguni nomor 10 ya. Jalan Manguni nomor 10. Kami di situ siap melayani dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
Ya silakan. Oke. Jadi jawabannya bisa. Ya bisa. Gitu ya. Mungkin sedikit tambahan. Oke. Ini juga beririsan terkait tupoksi dari intelijen. Jadi di intelijen itu juga ada program namanya Jaksa Jaga Desa, di mana kita sesuai dengan tupoksi awal tadi untuk AGHT, ancaman gangguan hambatan tantangan, agar pelaksanaan khususnya terkait dana desa ini dapat terrealisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dari desa dapat meminta kepada jaksa intelijen juga untuk memberi masukan dan arahan terkait peraturan yang terbaru sesuai dengan pelaksanaan penggunaan dana desa, dan juga seperti yang dijawab sama Pak Kasidatun terkait dugaan itu juga dapat melaporkan ke kejaksaan terkait adanya dugaan tindak pidana tersebut. Oke. Baik, kita ke pertanyaan tadi ini, langkah hukum apa yang dilakukan ahli waris untuk mengurus tanah orang tua yang belum bersertifikat tapi orang tua sudah meninggal? Ya, gimana? Mungkin ini kali kalau bisa segera mungkin mengurus dokumen ya. Walaupun memang susah dulu memang orang-orang tua dulu kan tidak tahu ini punya tanah seluas ini. Tapi bagaimana untuk mengurus kepengurusannya? Ini bagaimana ini? Ya saya pikir itu domainnya lewat kepala kampung atau kepala desa atau hukum tua, bisa ke dinas pertanahan atau mengurus sertifikat tanah. Tapi kalau tanah milik orang tua yang belum bersertifikat, apakah bisa diakui sebagai hak milik? Kalau kayaknya susah ya. Sekarang kalau zaman dulu tuh bisa. Kalau dulu, tapi sekarang kayaknya sudah saya lupa aturannya. Tapi orang tuanya meninggal ini katanya. Ya, nah ini sudah meninggal. Lagi susah membuktikan itu kalau itu bahwa itu punya orang tua atau tidak. Betul. Nah, kalau ini kayaknya cek dulu dokumennya di desa dulu kayaknya ini. Harus cek dokumen di desa. Dokumen di desa, misalnya terkait dengan kepemilikan. Berarti kalau tidak ada bukti dan sebagainya bisa diklaim oleh negara ya? Gitu ya? Ya kira-kira bisa itu. Bisa. Karena ini kalau dulu ini susah ini. Saya pastikan orang-orang tua di sekarang di kampung-kampung ini banyak sih. Banyak kejadian. Iya. Kayak di wilayah timur ini kan. Itu luas saya dari sana sampai di sini. Loh, tapi sekarang negara mana buktinya? Buktinya itu. Iya. Mesti kembalikan ke itu. Kembalikan ke buktinya itu. Bukti artinya bahwa silakan mengurus surat-surat terkait itu, silakan datang di pertanahan. Kalau memang minta bantuan dari kami, silakan juga datang kami, kita bisa mengarahkan. Kira-kira persyaratannya apa, ngurusinnya apa, gitu. Oke. Baik. Ini yang terakhir lagi pertanyaan yang dititipkan ini, kalau rumah diwariskan kepada beberapa anak, untuk pembagian yang sah menurut hukum itu seperti apa? Fauzan mungkin? Baik, izin Bapak. Mungkin nyambung juga dengan pertanyaan sebelumnya. Bentuk-bentuk hak yang diakui oleh pemerintah sekarang sesuai tentu saja sertifikat hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan harus berdasarkan akta yang dikeluarkan oleh pejabat negara, yaitu ATR BPN. Nah, dalam hal ini mungkin harus digali dulu informasi lebih lanjut apakah sertifikat yang dimiliki oleh orang tua ini sudah berbentuk sertifikat, yaitu sudah ada fisiknya. Dalam ingin dipecah itu bisa dilakukan waris, di mana seluruh ahli waris baik anak itu maupun keturunan tingkat 1 maupun tingkat 2 itu bisa membuat surat pernyataan secara bersama. Surat pernyataan ahli waris apakah ini pengen dipecah atau ingin ini untuk dijadikan sertifikat, itu dapat dilakukan juga pernyataan dari kepala desa di wilayah tersebut, dan di mana dokumen-dokumen tersebut dapat disubmit ke instansi yang berwenang, yaitu ATR BPN, seperti itu. Oke. Baik, tadi ada pertanyaan yang terlewatkan, mungkin yang paling terakhir ini bicara soal tantangan sebagai seorang jaksa pengacara negara itu seperti apa? Ya, silakan. Ya, kalau sebagai JPN ini bicara tantangan ini. Tentu banyak tantangan ya. Tapi sepanjang kita berada pada jalur atau posisi yang benar, saya rasa kita aman. Artinya tidak ada kendala di sana. Tapi ketika kita berhadapan dengan posisi dengan
yang pihak sebelah punya kepentingan, pihak sebelah yang punya. Kita posisi ada di situ, kita di sini terancam ya posisinya. Misalnya ini punya pemerintah, kemudian ini punya satu badan usaha atau BUMN atau BUMD. Nah ini dua-dua punya kepentingan. Kita di sini yang posisi agak sedikit kita lemah. Kita bergerak, kita membantu yang ini serba salah. Juga gitu. serba salah karena kita juga mendapatkan surat kuasa itu dari dua lembaga ini. Jadi memang itu resiko, memang tantangannya ya di situ. Oke, baik. Fauzan mau tambahkan? Tambah sedikit. Iya. Itu betul sekali yang dibicarakan sama Pak Kasidatun. Mungkin bukan hanya selaku jaksa pengacara negara, tapi juga selaku jaksa yang merupakan penyelenggara negara, kita juga harus melek hukum. Kita harus tahu semua aturan peraturan perundang-undangan, karena kalau ada orang yang bertanya atau kita memberikan statement, tentu saja kita harus tahu dasarnya apa. Jadi kita harus tahu bisa dibilang seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait seperti itu. Baik, terima kasih untuk narasumber di siang hari ini yang sudah memberikan kesempatan memberikan edukasi ya soal tugas dan fungsi jaksa pengacara negara. Dan sebagai closing statement mungkin dari masing-masing ya, dari dari Fauzan dulu mungkin ya, closing statement seperti apa yang himbauan mungkin yang ingin disampaikan kepada masyarakat, silakan. Baik, izin Bapak. Mungkin dari saya, baik dari intelijen maupun ke Datun, jaksa pengacara negara merupakan jaksa yang mewakili pemerintah BUMN maupun pemerintah daerah yang melaksanakan tugas berdasarkan surat keputusan dari surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri dan juga berdasarkan surat kuasa khusus dari instansi yang bermohon. Tentu saja selain terkait dengan pemerintah, kita juga menyentuh dalam hal kemasyarakatan, dalam hal masyarakat ingin bertanya terkait perdata dan tata usaha negara, terkait dengan permasalahan pribadinya, juga dapat datang ke kejaksaan untuk bertanya melalui program kami pelayanan hukum dan juga melalui Halo JPN seperti itu. Halo JPN, oke. Kalau dari Pak Petra, closing statementnya Pak. Dari saya terkait dengan kira-kira apa yang ingin konsultasikan atau ingin tahu, atau ketika di wilayah Bapak Ibu atau saudara yang mungkin rasa bahwa ada satu masalah yang harus minta petunjuk atau minta pencerahan dari kejaksaan, silakan datang aja di setiap kantor, baik itu yang ada di wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, kalau memang posisi di Manado, tapi kalau di Tomohon, Tondano, Tomohon, silakan masing-masing terkait konsultasikan atau konsultasi ke dengan kami. Kami terbuka untuk siapa saja bisa. Yang penting ini tidak perorangan, tapi yang secara lembaga, organisasi atau pemerintahan. Oke. Baik, dengan demikian ya tuntas sudah untuk Jaksa Menyapa siang hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Petra Wonda SHMH selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Kemudian ada Fauzan Ramadhani SH selaku Kasubsi 1 Intelijen ya dari Kejaksaan Negeri Minahasa. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya bersama RRI. Sukses terus untuk kedepannya. Dan akhirnya saya Michael yang bertugas bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas siang hari ini mengucapkan terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.